Sebelum belajar kita berbaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zidni ilman wa rizqan fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini siapa yang nggak hadir? Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, di sini siapa yang di rumahnya itu punya hewan peliharaan? Kucing. Kucing. Hewan peliharaan apa? Kucing juga. Punya apa? Ikan. Nah, hewan peliharaan kalian itu punya anak nggak? Ada yang punya anak nggak? Punya. Nah, jadi kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa sih perkembangbiakan itu? Ada yang tahu nggak apa perkembangbiakan itu? Ada yang tahu nggak? Nah, apa? Perkembangbiakan itu adalah cara makhluk hidup untuk berkembang biak. Jadi menambah keturunan. Contoh perkembangbiakan kayak misalnya melahirkan, bertelur. Nah, di sini ada kita akan bahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, ada yang tahu nggak perkembangbiakan secara generatif itu apa? Jadi, perkembangbiakan hewan secara generatif itu perkembangbiakan cara hewan berkembang biak mempunyai anak. Kayak hewan itu pasti punya anak kan? Yang tadi punya peliharaan. Nah, caranya itu perkembangbiakan hewan secara generatif itu yaitu hewan jantan dan hewan betina itu saling bertemu atau berpasangan. Nah, dan berpasangan itu hewan itu saling kayak misal jantan itu sel spermanya bertemu dengan sel telurnya dari betina, bergabung menjadi zigot. Nah, zigot itu akan berubah jadi tadi anak. Nah, di sini perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada berapa? 3. Pertama itu ada vivipar. Nah, ada yang tahu nggak perkembangbiakan vivipar itu perkembangbiakan secara bagaimana? Apa? Mana tadi yang jawab? Beranak. Nah, vivipar itu perkembangbiakan secara melahirkan. Tadi contohnya, tadi siapa yang punya peliharaan kucing? Mana? Kucing ini tinggi. Nah, kucing itu kan melahirkan kan? Nah, ciri-cirinya hewan vivipar itu memiliki kelenjar susu. Dia itu menyusui anaknya dan juga memiliki telinga. Memiliki telinga kan? Nah, itu contoh hewan vivipar. Tadi apa hewan vivipar itu? Berkembang biak secara apa yang ibu bilang tadi? Melahirkan. Bagus, ucap. Nah, selanjutnya ada ovipar. Tadi vivipar melahirkan. Kalau ovipar apa? Ayo. Bagus, bertelur. Contohnya hewan apa? Kencang dong. Bagus, buaya. Bagus, contohnya kalau ciri-cirinya kalau hewan ovipar itu apa? Bagus, tidak memiliki telinga sama tidak memiliki kelenjar susu. Nah, selanjutnya ada hewan ovipar.
tubuh si hewannya. Nah, dia itu menetasnya itu di dalam tubuh hewannya. Nanti hewan tersebut melahirkan anaknya itu bukan telur lagi, tapi sudah jadi anak-anak. Bagus. Nah, biar kalian ingat sama materi ibu tadi, ibu punya lagu. Nah, dengerin ibu ya. Ya. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Disebutnya ovipat, tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan. Disebutkan ovipat, menyusui anaknya, punya daun telinga. Kucing, kuring, kambing dan lumba-lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan, bertelur melahirkan atau ovivivipat. Punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Ayo kita pahami perkembangbiakan hewan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovivivipat, yang kedua vivivipat, ketiga ovivivipat. Ayo ingat dan jangan sampai lupa. Yo, semuanya bareng-bareng ya. Bareng-bareng semuanya harus bunyi, harus nyanyi. Semangat. 1, 2, 3. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Disebutnya ovivipat, tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan. Disebutnya ovivipat, menyusui anaknya, punya daun telinga. Sapi, kucing, kambing, dan lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan, bertelur melahirkan atau ovivivipat. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Ayo kita pahami perkembangbiakan hewan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovivipat, yang kedua vivivipat, ketiga ovivivipat. Ayo ingat dan jangan sampai lupa. Nah, di sini itu ibu ada pengelompokan perkembangbiakan hewan secara tematik. Siapa yang mau maju ke depan nih? Ada ininya nih. Ayo maju cepetan. Ini ya. Ini. So, mau yang mana? Perkembangbiakan secara ovivipat. Mana? Ayo. Nah, di mana? Oke. Coba di mana ovivipat? Perkembangbiakan ditaruh. Ovivipat yang bertelur. Bertelur. Ini ovivipat bertelur. Iya. Oke, Bunda, tepuk tangan buat teman kalian. Ada yang mau maju lagi, Kak? Ayo cepat. Nah, coba yang tahu, coba pilih aja. Yang kamu tahu hewan vivivipat, ovivipat di sini. Oke. Ini itu berkembangbiak secara. Oke, taruh di mana? Oke, tepuk tangan. Ada yang mau maju lagi ke depan? Oke, ayo maju. Berkembang, tadi yang belum nih. Perkembangbiakan secara vivivipat yang belum. Coba pilih. Mana nih? Sini. Perkembangbiakan secara vivivipat. Vivivipat itu perkembangbiakan secara apa? Melahirkan, yang melahirkan. Contohnya itu apa? Pilih. Ayo, berarti betul. Ini ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan. Nah, disebutnya vivivipat. Contohnya sapi, kucing, kambing, dan lumba-lumba. Jadi itu
Oh, banyak banget ini rumah saya. Maju. Berkembang biak apa namanya? Yang kamu tahu? Pipipan, opipan, apa opipan? Nah itu singa itu berkembang biak secara verbal. Oke, betul. Tepuk tangan. Jadi kalian sudah memahami pengelompokan perkembangbiakan hewan secara generatif. Tadi yang kalian pahami perkembangbiakan hewan secara generatif itu apa? Perkembangbiakan hewan generatif itu cara berkembangbiak hewan, yaitu dengan cara ada yang melahirkan, bertelur, dan beranak dan bertelur. Namanya nanti ingat-ingat namanya ya lagunya. Nah, ayo dudukin lagi. Nah, jadi kalian udah paham belum yang aku jelasin tadi? Nah, begitu saja ya. Kalau yang udah paham, nanti untuk tugas sekolah yang ibu kasih kalian gambar hewan yang berkembang biak mau secara ovipan, ovovivipan, vivipan. Nah, nanti jelasin juga cara perkembangbiakan gimana, terus ciri-cirinya gimana ya. Dikerjakan. Pulangnya hati-hati ya nanti. Sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Ayo, dipimpin